sekarang Allah yang tidak dilahirkan ya? ini, sabar dengar. Allah yang tidak dilahirkan ini pernah nggak membangkitkan orang mati? Silakan jawab pertanyaan saya. Masa seorang ustadz yang duduk di masjid tiap hari tidak bisa jawab pertanyaan RK ini cuma orang awam loh. RK ini jangan baper. RK ini orang awam loh. Masa nggak bisa jawab pertanyaan RK sih? Jawab dong pertanyaannya RK, Bang. Kita diskusi. Ya, jangan menyerang secara personal. Bang, maaf ya. Silakan jalani ibadah. Jangan menyerang secara personal. Pertanyaan akan saya jawab semua, tapi jangan menyerang secara personal. Selamat malam, Mas Erka. Selamat malam. Pakai blush on ya, Bang? Abang lagi pakai blush on ya? Ya. Dia pakai blush on, teman-teman. Dia pakai blush on, dia pakai bibir merah, dia pakai apa? Bulu mata kayak gini. Yang lebih unik. Oh, sekalian aja nongki, Bang, nongki. Nongki di sebelah, Bang. Ini temanya apa? Mas Erka? Abang mau tema apa? Temanya seputar diskusi ya. Sabar, Anda pakai kayak blush on baru kayak ada bulu mata kedap-kedip itu saya lucu. Silakan. Nami ya. Silakan. Ini Mas Erka. Dari kemarin saya nonton seputar lab dari Mas Erka ini, yang nonton banyak. Dan kalau dari saya sebenarnya sih cuman sekedar menyarankan aja sama Mas Erka ya. Karena temanya diskusi seputar masalah ketuhanan, terus tentang pendekatan kita. Jadi tolong hargailah sesama gitu loh. Artinya ketika diskusi nggak usah pakai efek-efek yang ketawa seakan-akan merendahkan gitu kan. Masalahnya TikTok sediain, Bang. Memang disediakan. Ya, kalau TikTok nggak sediakan, saya nggak. Oke, langsung pada poinnya, kita mau diskusi apa? Ayo, silakan. Ya, saya mau tanya. Anda bertanya, saya tanya ya. Siap. Saya tanya duluan ya. Silakan. Satu-satu ya. Anda satu kali, saya satu kali ya. Silakan. Siap. Kalau di agama kami, kita tuh diajarkan untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menyembah. Mengenal Tuhan terlebih dahulu. Oke, terus? Sekarang saya tanya sama Mas Erka. Mas Erka sudah mengenal betul nggak sama Tuhannya Mas Erka? Oke. Saya jawab ya. Kami mengenal Allah itu di dalam Tritunggal Allah. Ya. Mengapa manusia mengenal Allah itu dengan cara dalam Tritunggal itu? Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak bisa mengenal Allah yang tak terbatas, lebih dalam. Manusia yang terbatas bagaimana mengenal Allah yang tak terbatas? Manusia yang berdosa bagaimana caranya mengenal Allah yang Maha Kudus, Maha Suci? Sehingga manusia yang terbatas ini hanya bisa mengenal Allah di dalam Tritunggal itu. Tetapi ada hal yang melampaui segala akal yang tidak bisa dipahami oleh manusia tentang siapa Allah itu. Sudah? Nah, silakan. Sudah itu? Itu pertanyaannya. Berarti Mas Erka sudah sangat mengenal ya? Saya tidak sejauh itu mengenal Allah yang tak terbatas. Karena saya ini hanyalah debu yang berada di bawah kolong langit. Tapi seakan-akan diskusinya, debatnya Mas Erka ini seakan-akan Mas Erka paling mengenal sudah gitu loh. Bukan saya yang mengenal Allah, tetapi Allah lah yang mengenal saya. Dalam bentuk? Saya bisa mengenal Allah karena firman-Nya yang menyatakan diri. Karena firman yang? Menyatakan diri. Karena firman yang menyatakannya? Menyatakannya.
Kalau Allah tidak menyatakan gini, bagaimana kamu bisa mengenal Allah? Saya tanya kamu. Terus. Saya tanya, bagaimana Rama Madura ini mengenal Allah? Loh, ntar dulu dari pertanyaan yang tadi clear. Clear. Mutar Dari dia. pertanyaan yang tadi. Iya, kamu akan tidak clear dengan jawaban saya gini. Bagaimana caranya kalian mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan diri? Karena Allah itu kan menurut kamu Allah bisa dilihat gak? Tidak bisa. Tidak bisa. Jikalau Allah tidak bisa dilihat, lantas bagaimana kau mengenal Allah? Allah saja tidak menyatakan diri, bahkan lihat saja kamu tidak tahu. Oke. Nah, Untuk Mas RK sendiri sudah bisa melihat Tuhannya? saya Ya. melihat Tuhan saya di dalam karena dia menyatakan diri, firman-Nya yang menyatakannya. Dalam bentuk wujud atau seperti apa? Allah itu Allah yang sang sesembahan itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan tidak seorang pun dapat melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakannya, yaitu firman yang menyatakan menjadi manusia. Sehingga saya mengenal siapa Allah. Karena Allah itu kasih pula ajarannya. Jadi Tuhannya Mas RK, Tuhan yang Mas RK yakini punya anak. Tuhan yang saya yakini, apakah Tuhan punya istri? Punya anak maksudnya. Saya tanya, kalau punya anak, apakah punya istri? Loh, kok balik tanya? Saya yang tanya dulu kok. Ya kan saya tanya, apakah Allah punya istri, lalu punya anak? Nah, saya kan bertanya berdasarkan Kita fair dong, kita sabar, yang... kita fair. Kamu tanya, saya jawab. Saya tanya, kamu jawab. Apakah Tuhan punya istri? Loh iya, dari pertanyaan saya belum kok, nanti kalau sudah... Santai aja. Kita diskusi santai ini. Apakah Tuhan punya istri? Iya. Loh, Jawab dulu. pertanyaan saya aja belum sampai jawab. Iya, jawab dulu. Jawab dulu. Slow aja, saya nggak ada menjebak. Apakah Tuhan punya istri? Katanya sampean, Tuhan sampean itu punya anak. Tuhan punya anak, apakah Tuhan punya istri lalu punya anak? Sendiri yang bilang tadi. Tuhan kan tidak punya istri, kenapa bisa punya anak? Sampean yang bilang tadi. Saya juga bingung nih. Berarti saya aja bingung Tuhan tidak punya istri, tetapi Tuhan kok punya anak gitu kan? Nah, iya kan? Nah, saya juga bingung kan Tuhan tidak punya istri. Kecuali ada yang menganggap bahwa Allah itu punya istri. Kalau Allah punya istri, tentu Allah punya anak. Ya betul, seperti itu. Apakah Allah punya istri? Pertanyaan saya jawab dulu. Dia bingung guys. Dia bingung guys. Dia bingung nih. Sendiri Dia bingung teman-teman. Dia bingung nih. Terlalu tinggi. Jadi kayaknya kau gagal paham dengan pertanyaan saya, teman. Bukan gagal paham, teman. Kamu aja belum sepenuhnya kenal sama Tuhan kamu yang kamu sembah. Buktinya kamu aja sendiri bilang lewat firman-Nya, lewat anaknya, emangnya Tuhan kamu punya anak. Oke, saya jawab ya. Jawab ya. Jawaban pertanyaan adalah Allah tidak punya istri lalu punya anak. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Yesus dilahirkan, kamu tidak percaya karena dia Tuhan. Kamu tidak percaya dia adalah Tuhan karena dia dilahirkan, betul? Betul? Kenapa? Yesus dilahirkan, kamu tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan karena dia dilahirkan, betul? Yang melahirkan siapa? Enggak, jawab dulu, jawab. Kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan karena dia dilahirkan, betul? Tidak percaya. Nah, karena dia dilahirkan, betul? Oke. Allah tidak diperanakan dan tidak dilahirkan. Dia adalah Tuhan, betul? Ya. Oke.
Yesus yang dilahirkan ini bisa membangkitkan orang mati. Oke, yang bukan Tuhan ini bisa membangkitkan orang mati. Allah yang tidak dilahirkan ini, yang tidak diperanakan ini, yang adalah Tuhan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Muhammad? Semua itu ini. Jadi yang berhak menghidupkan manusia yang sudah mati. Iya, aku tanya. Pernah nggak Allah yang tidak diperanakan, tidak pula dilahirkan ini membangkitkan orang mati lewat Rasulnya, Nabinya yaitu Muhammad? Pernah nggak? Yang kau anggap Tuhan itu? Yang kamu maksud Rasulnya kah apa Tuhan? Dengar baik-baik. Coba makanya IQ-nya dipasang, cermati baik-baik pernyataan dan pertanyaan saya. IQ-nya dipasang Pak Ustadz. Ya, coba dengar baik-baik Ustadz. Dengar baik-baik. Ya, Yesus bukan Tuhan karena dilahirkan. Betul? Oke. Oke, betul. Allah adalah Tuhan karena tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan. Betul? Amin, betul? Betul, betul. Betul. Yesus yang dilahirkan ini bisa membangkitkan orang mati. Oke. Ya. Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, yang kalian bilang Tuhan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat nabinya yaitu Muhammad? Silakan. Atas mukjizatnya bisa. Buktikan, satu aja Allah pernah membangkitkan orang mati lewat Muhammad. Satu aja. Semuanya ini yang ada di bumi, bro. Yang ada di bumi itu yang bisa menghidupkan Tuhan. Karena semuanya bumi dan isinya itu milik Tuhan. Oke, pernah nggak Allah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Lewat mukjizatnya bisa. Coba, apa mujizat Muhammad yang pernah membangkitkan orang mati? Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad? Silakan. Enggak usah ke Rasulullah Nabi Muhammad ya. Enggak, saya kan kamu bersyahadat bahwa Muhammad itu. Coba dengar, teman-teman coba dengar. Kamu bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya kan? Iya. Oke. Sekarang saya ingin minta, pernah nggak Allah menyatakan eksistensinya bahwa pernah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad yang kau sebut dalam syahadat itu? Satu aja. Kalau ada, saya syahadat malam ini. Ini bro ya, sebelum akan saya jawab pertanyaan sampean, saya jawab semua ya. Nah, jawab dulu satu itu, silakan. Ya. Tapi tunjukkan data sebelum Anda jawab, tunjukkan datanya di mana atau minta saya bukakan data. Di mana data Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, yang kalian yakini, ya, hakul yakin sebagai Tuhan, ya, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Coba silakan datanya di mana lalu berbicara. Silakan. Makasih. Semua pertanyaan yang sampean ajukan akan saya jawab semuanya. Sekarang. Tapi permintaan saya satu, makasih. Jangan buat malu-malu, udah dikasih gift tuh, topi tuh, silakan. Iya. Ini kan kita diskusi, ya loh. Kita diskusi bagaimana kita untuk lebih mendekatkan kepada Tuhan. Sesuai dengan keyakinan yang kita sembah, ya kan? Nah, kayaknya Mas RK ini, meskipun akan saya berikan nanti keyakinan seperti apa, Mas RK akan ngeles. Buktinya mana dari jawabannya ini? Debat yang saya tonton. Iya, mana jawabannya? Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, pernah nggak membangkitkan orang mati sama seperti Yesus yang dilahirkan, ya, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Silakan lewat Nabi Muhammad, Allah pernah menyatakan dirinya atau eksistensi Allah terhadap umat-umatnya lewat Nabi Muhammad. Silakan. Saya tunggu jawaban dari tadi. Lewat mujizat bisa bro, lewat mujizat. Iya, satu mujizatnya apa? Membangkitkan orang mati pernah nggak sama seperti Yesus? Ketika dengar. Ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati, dia bilang apa?
Sebab akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Ketika Yesus yang kalian bilang bukan Tuhan karena dilahirkan, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bangkit dari kematian pada hari ketiga, lalu dia bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Itu kata Yesus. Nah sekarang, Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, pernah nggak menunjukkan eksistensinya, membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Silakan, tafadolaki. Lewat mukjizatnya bisa, bro. Lewat mukjizatnya bisa. Mana kebangkitan yang dilakukan Nabi Muhammad? Yang pernah dibangkitkan sama Nabi Muhammad ini siapa? Coba buktikan, Pak. Buktinya mana? Kita ini lagi menunggu buktinya. Bahkan ini satu ayat aja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa yang dibangkitkan di situ? Wa ma arsalnaka lil alamin. Iya, yang kutanya siapa yang dibangkitkan? Itu yang kutanya dari tadi. Yang bisa membangkitkan orang yang mati itu Allah, atas kuasanya Allah. Iya, atas kuasa Allah lewat perantaraan nabinya, yaitu Muhammad. Pernah nggak membangkitkan orang mati? Silakan. Lewat mujizatnya bisa, bro. Lewat mujizatnya. Iya, saya tahu mujizatnya. Mujizat membangkitkan orang matinya mana? Halo, masih dalam keadaan sadar? Halo, masih dalam keadaan sadar, Pak? Makanya aku bilang, kalau nggak sadar nggak mungkin berdebat iya, sama makanya sampean. aku bilang kalau kamu masih dalam keadaan sadar, kalau kamu masih dalam keadaan sadar, saya tanya tadi, ada nggak data bahwa Allah menunjukkan Allah yang tak dilahirkan tidak pula tidak pula yang tidak tak dilahirkan, ya, yang tak dilahirkan, tak pula diperanakan, pernah nggak menunjukkan eksistensinya, membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Pernah. Siapa? Pernah. Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Nabi Muhammad? Silakan. Di dalam surat apa? Al-Furqan. Coba buka surat Al-Furqan. Oke. Al-Furqan berapa? Ayat 19. Oke. Kita lihat ya. Mohon maaf Apakah saya benar-benar. apinya satu aja ya. Apinya cuma satu aja. Kita lihat apakah benar-benar jawaban ini sesuai dengan yang dipertanyakan oleh saya. Silakan. Saya bukakan ya. Al-Furqan ayat 19. Langsung saja. Sesungguh, ini Al-Furqan ya. Ya. Al-Furqan ya. Al-Furqan 19 ya. Siap. Sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari, ya, telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat azab, menolak azab, dan tidak dapat pula menolong dirimu. Siapa di antara kamu yang berbuat zalim? Niscaya kami menimpa. Mana dibangkitkan di sini? Inilah kata si Nandar. Odong-odong, ditanya lain jawab lain. Ditanya lain jawab lain sih gimana? Iyalah, kutanya lain kau jawab lain. Kutanya lain kau ngespin muter gitu. Semua sampean yang Bang Rama, pertanyaan akan saya jawab. Bang Rama, jadikan aku muridmu dong. Ajarin aku cara muter yang benar gitu. Jadikan aku muridmu, ketika ada yang bertanya saya bisa muter-muter kayak abang gitu, Bang. Mulai dari awal kita sudah komitmen, iya kan? Mulai dari awal kita sudah komitmen ini diskusi ini untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang kita sembah. Oke. Sekarang bagaimana caranya saya ingin mendekatkan diri? Iya, saya bagaimana caranya? Oke. Sekarang bagaimana caranya saya ingin jangan marah lah. Loh, makanya jangan marah secara personal, bro. Iya, jangan marah, jangan baper. Intinya, ada nggak Allah pernah membangkitkan orang mati lewat nabinya Muhammad? Atas mukjizatnya bisa. Hah? Atas mukjizatnya bisa. Iya, siapa yang pernah dibangkitkan orang mati? Waktu di zaman Rasulullah dulu, waktu di zaman Rasulullah ada. Siapa? Pertanyaanku siapa? Makanya
Silakan jawab. Atas mujizatnya bisa. Tinggal buka aja di Quran. Cari aja di situ. Quran surah berapa? Quran surah berapa? Tadi sudah tak bilangin. Quran surah berapa? Al-Furqan nggak ngomong pernah membangkitkan siapa-siapa. Ini gini bro, ini gini ya. Pak Ustadz Gini, coba masih sadar kan ini? Ya, kan sudah tak bilangin tadi, sampean sudah baca tadi. Iya, di sini tidak ngomong bahwa Allah pernah membangkitkan siapa. Siapa yang dibangkitkan sama Allah? Ini nggak ada. Nggak ada. Al-Furqan 19 nggak ada yang dibangkitkan di sini. Konteks bukan Allah membangkitkan orang. Pertanyaan saya, jawaban ini tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dengar baik-baik. Saya ulangi lagi. Coba cerna baik-baik pertanyaan saya. Ustadz, dengar baik Ustadz. Ya. Yesus yang kalian katakan bukan Tuhan karena dilahirkan, pernah membangkitkan orang mati dan pernah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Maka dari itu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Nah, Allah yang kalian katakan Tuhan, karena tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat nabinya yaitu Muhammad. Allah yang tidak dilahirkan dan tidak pula diperanakan, pernah nggak membangkitkan orang mati? Kalau Yesus yang dilahirkan, kalian bilang bukan Tuhan, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Nah, Allah yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan, pernah nggak membangkitkan orang mati? Saya harap Anda mengerti bahasa kalimat saya kata per kata. Silakan tunjukkan datanya kepada saya dan berbicara. Tafadolaki. Yesus siapa? Jawab dulu pertanyaan saya. Yang melahirkan Yesus siapa? Perawan Maria. Siapa? Perawan Maria. Berarti itu Tuhannya. Dia adalah Tuhan kami. Yang sampean yakini. Yang saya yakini, yang bisa membangkitkan orang mati itu. Tidak diperanakan. Iya kan? Yang bisa membangkitkan orang mati, yang dilahirkan bisa membangkitkan orang mati. Ya itulah yang kami yakini. Nah sekarang Allah yang tidak dilahirkan ini, sabar dengar. Allah yang tidak dilahirkan ini pernah nggak membangkitkan orang mati? Silakan jawab pertanyaan saya. Masa seorang ustadz yang duduk di masjid tiap hari tidak bisa jawab pertanyaan RK ini cuma orang awam loh. RK ini jangan baper. RK ini orang awam loh. Masa nggak bisa jawab pertanyaan RK sih? Jawab dong pertanyaannya RK bang. Kita diskusi. Ya, jangan menyerang secara personal. Bang, maaf ya. Silakan jalani ibadah. Jangan menyerang secara personal. Pertanyaan akan saya jawab semua, tapi jangan menyerang secara personal. Saya serang personal. Saya bilang masa seorang ustadz tidak bisa menjawab pertanyaan RK. Memburuk-burukkan Tuhan yang kamu sembah. Saya tidak pernah memburuk-burukan. Saya hanya bertanya, pernah nggak Allah membangkitkan orang mati? Bang, jangan ngamuk dong. Ayo, lebih ngamuk lagi, lebih marah lagi, Bang. Lebih marah lagi. Silakan marah. Semua yang ada di bumi ini adalah punya milik Ayo, Tuhan. marah lagi, lebih marah lagi. Ayo, bisa yuk. Lebih marah lagi, Bang. Lebih marah. Tak kamu nanti yang membangkitkan itu Tuhan. Ngamuk dia, guys. Tantrum dia, guys. Dia tantrum, guys. Yang membangkitkan kamu nanti Tuhan, bro. Bang, santai loh, Bang. Ustaz turun aja, Ustaz ya. Pak Ustaz turun aja. Tar dulu. Ini masih ajan ya. Kabur. Masih ajan. Kabur. Kabur guys ya, kabur aja. Makanya aku bilang kabur aja teman ya. Kalau nggak sanggup berdebat, nggak sanggup berdiskusi dengan saya, lebih baik kabur. Memang udah terbiasa untuk kabur dalam.
8,2 orang teman-teman. Bantu Bang Irka dulu repost ulang live ini. Tap-tap layarnya teman-teman, kita tembuskan ke 200k teman-teman ya. Tembuskan ke 200 dan 300. 1 M pun bisa nih malam ini ya. Kabur deh guys. Bahkan saya bilang, Anda kalau ingin berdiskusi, siapkan mentalnya, pegangan yang kuat. Saya persilakan lagi untuk naik ya. Untuk naik ya. Ada tamu ya, ada tamu sebenarnya. Tadi ada tamu. Saya persilakan ya. Banyak kali yang minta naik ini. Dari bawah ya sabar ya. Dari bawah ya. Kita naikin dari bawah. Oke. Edi Mat, silakan Edi Mat. Naik Edi Mat. Teman-teman, dikencangkan tap-tap layarnya, di repost ulang live ini teman-teman ya. Supaya live ini tetap oke, tetap kuat teman-teman ya. Silakan, Pak Edi buka kameranya Pak Edi. Dengan saya buka kameranya, silakan. Bentar Bang, bentar ya Bang. Silakan. Dengan saya selalu buka kameranya Pak ya. Oke, bentar Bang. Silakan. Hampir 100 orang yang minta naik. Oke, silakan Bang. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk abangnya. Assalamualaikum untuk sesama muslim. Ini hanya diskusi Bang ya, bukan berdebat Bang ya. Oke, diskusi ya, pegang omongan kamu ya. Iya, iya. Saya pegang omongan kamu, tapi kalau kamu ngotot berarti kamu ngajak saya debat dan saya lakukan mirroring. Oke. Kamu nggak mau saya mirroring kan? Siap. Nah, silakan. Mengenai pertanyaan abang yang abang katakan tadi, sebetulnya agama ini kan tidak untuk diperdebatkan Bang, dan untuk tidak berdiskusi. Kita toleransi agama saja Bang ya. Sebetulnya setiap nabi itu ada semuanya. Maksud saya itu ada kelebihan, ada kekurangannya Bang. Kalau menurut saya sih. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Terus? Ya menurut, mohon maaf sebelumnya, saya ibaratkan saja. Kalau menurut putusan dari abang, itu ada kekurangan dari saya. Sebaliknya juga begitu. Sekarang saya tanya kamu. Kamu percaya Yesus adalah juru selamatmu nggak? Mohon maaf saya muslim Bang. Mohon maaf saya muslim. Kamu terima nggak Yesus sebagai juru selamatmu? Kalau menurut abang, itu pasti terima. Kalau menurut agama lain itu pasti tidak terima. Oke, sekarang kita berbicara tentang Isa Al-Masih. Berani? Ya. Mohon maaf untuk bicara Isa Al-Masih, karena saya memang tidak pernah mempelajari agama yang lain. Begitu Bang. Turunlah. Naik ke atas jangan curhat teman. Naik ke atas ini diskusi, jangan curhat. Di sini ini kita diskusi, bukan naik ke atas curhat. Turun aja Bang ya, maaf ya Bang ya. Aduh, kodam saya keluar malam-malam ini. Oke, sabar. Banyak kali yang minta naik Bang. Sabar, jangan emosian, tenang. Jangan emosian, tenang. Jangan emosian, tenang. Jangan emosi, tenang. Sabar. Jangan emosi, tenang. Halo, selamat malam. Wih. Selamat malam abangku, salam toleransi. Karisteng atau bukan Bang? Buka ongkem. Ya, menggunakan salam toleransi ini agak berat teman-teman. Kita semua toleransi teman ya. Di sini kan hanya ranah dialog, ranah diskusi ya. Kan mana nih? Saya persilakan lagi. Banyak kali nih. Kelana, silakan naik Kelana. Makasih mawar-mawarnya, Tuhan Yesus memberkati. 6.000 orang teman-teman, kita share ulang live ini teman-teman ya. Share ulang live ini, ya repost ulang live ini teman-teman ya. 1 orang 5 kali share ya. Halo Kelana Obi, Karisteng atau bukan? Iya Bang. Karisteng atau bukan? Silakan buka kameranya Pak. Kak Beauty terima kasih. Paragon makasih.
Marino, terima kasih. Makasih yang udah share orang. Terima kasih yang udah. Ahmad, silakan Ahmad. Silakan. Halo. Yo, assalamualaikum. Silakan buka kameranya. Silakan buka kameranya. Halo. Ya, halo, buka kameranya, silakan. Silakan buka kameranya. Makasih. Silakan buka kameranya, teman. Bro, buka kameranya bisa ke tidak? Macet. Hidayatullah, silakan naik Hidayatullah. Belum dijamah. Dipilih, diperbaharui. Kalau kata Nandar, saya belum dijamah. Dipilih. Ya gitu. Halo, silakan Hidayatullah. Oh, belum dijamah maka dipilih kata Nandar. Belum apa-apa udah kau nih teman-teman ya, udah kau nih. Oke. Kita naikin lagi sisi. Jangan lupa lop-lop orange-nya ya. Terima kasih yang sudah kasih lop-lop orange. Kalau teman-teman ada 1 koin, di lop orange-kan saja teman-teman. Bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 500k teman-teman. Halo, selamat malam CCTV. Suara anak-anak, maaf. Maaf ya. Oke. Saya persilakan lagi. Mas Al, silakan. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, Kristen atau bukan? Kristen atau bukan? Silakan. Halo. Ya, halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Kita bahas tentang apa ini? Ya, Kristen atau bukan? Saya Islam. Oke, 7 kali 3 berapa, Bang? Gimana? 7 kali 3 berapa? 7 kali 3, 21. 8 kali 3? Kok jadi matematika gini ya? Saya tanya dulu, tes dulu supaya nalarnya 8 kali 3 berapa? Ya mikir dulu, nah aku loading kalau 8 kali 3. Wah, berat nih, 8 kali 3 nggak tahu, berat nih. Intermezzo sebelum mulai, 8 kali 3? Sebentar, ada adzan. 8 kali 3, 20 tuh? Kalkulator. Kalkulator di sebelah. Kalkulator di sebelah. Jangan rokok, Bang. Nanti kena ban, Bang. 24. Oke. Jangan merokok, Bang. Jangan merokok. Sekarang. Oke, baik. Aku kurang taruh. Tadi kok aku ngerti bahas tentang agama, tentang keyakinan. Monggo. Berisik sekali ya. Maaf, berisik sekali ya. Maaf teman, berisik sekali ya. Saya pakai headset ini agak sedikit berisik. Motor lah itu agak berisik ya teman ya. Tolong yang naik itu kondisikan dulu agar tidak berisik ya. Kondisikan dulu ya. Suara motor, nah, kena band ya. Dia kena band karena merokok. Saya pakai ini soalnya, headset kuping saya. Halo, silakan Ismail, buka kameranya Ismail. Ismail Yeka. Oke, turun dulu. Nazarudin silakan. Susah kali yang naik ini. Silakan buka kameranya, Pak. Silakan Pak, buka kameranya Pak. Nah, selamat malam Bang. Bukanya mana? Oke, selamat malam, silakan. Ya,
Silakan. Apa pokok bahasan kita? Yo. Ya, silakan. Saya Anda tanya Nazarudin satu kali, saya tanya satu kali, silakan. Oke. Ini diskusi apa namanya pemahamannya, Bang? Sinyal abang putus-putus. Coba ulangi lagi. Kecil suaranya. Diskusi masalah keyakinan, Bang. Ya, perbaiki dulu sinyalnya bang ya. Perbaikin dulu sinyalnya bang ya. Perbaiki dulu sinyalnya. Nanti kita diskusi agak loncat-loncat kalau sinyal abang ulang begitu bagus ya bang ya. Mana itu ada bunda siapa ya? Tadi ada bunda ya, ada bunda. Sarul kan, silakan Sarul. Boleh curian. Hal maho gaya. Tera saja nak. Malam. Tera lebih jernih, legati di majawa. Oke, buka kamera bang, silakan. Oh, buka kamera. Oh. Ya. Ajak ya salam kenal. Silakan. Bahasa apa kita ini? Sama-sama Kristen ya kita nih. Abang Kristen atau Ucen bang? Kristen. Kristen apa bang? Kristen. Ya Kristen apa? HKBP. Protestan. Oh HKBP. Saran saya abang saya tidak mau berbenturan denominasi, abang di bawah saja ya. Oke. Saya tidak mau berbenturan denominasi, saya mau fokus dengan silom-silom. Oke. Salam kenal bang. Salam kenal, Horas. Maaf, saya tadi pikir silom bang. Oh enggak. Ya. Oke. Salam Pikirnya kenal. tadi silom bang, jadi ku canda-candain tadi bang. Ya enggak apa-apa. Maaf ya bang ya. Oke. Mau lihat ya Shalom. bang? Mau lihat? Shalom. Shalom. Horas. Ya. Kupikirnya silom. Kupikirnya tadi silom teman. Ya, jadi... Oke, yang silom naik, silom naik, silom. Aduh, sabar ya. Yang Kristen tahan dulu ya. Yang Kristen tahan dulu, kita fokus yang silom dulu. Seru kalau dengan silom teman. Bentar. Selamat malam, Kristen atau bukan bang? Saya Islam. Oh, silakan buka kameranya bang, silakan. Bentar sinyalnya. Ya. Oke, buka kameranya. Ya, selamat malam abangku. Selamat malam bang, silakan. Silakan. Gimana? Ya, apa yang mau didiskusikan bang? Silakan. Saya cuman perkenalan aja ya. Kalau yang didiskusikan itu masalah Tentang agama mau? Agama secara general mau? boleh. Oke. Boleh. Apakah agama menyelamatkan Bapak masuk surga? Kalau menurut saya itu tergantung keyakinan. Soalnya misalnya keyakinan abang di Kristen ya, saya di Islam. Saya tidak istilahnya membahas antara istilahnya Kristen harus masuk Islam atau Kristen masuk surga atau Islam masuk surga. Jadi Islam apapun juga banyak keyakinannya masuk surga? Enggak, Oke. enggak semua masuk surga. Enggak, apapun keyakinannya bisa masuk surga. Apakah Bisa. kekristenan bisa masuk Bisa, surga? tapi enggak semua. Oke. Bisa, Jadi di oke, Islam juga, saya tapi- pun sepakat. Di dalam kekristenan pun tidak semua orang masuk surga. Iya, Saya sepakat itu. betul. Nah, sekarang gini, Juga Bang. banyak. Ya. Oke, sekarang gini, Bang. Kalau Abang meyakini bagaimana kita bertakwa dan menjalani di dalam kekristenan bisa masuk surga, kenapa Abang tidak masuk Kristen saja? Ya, itu tergantung keyakinan. Kata saya keyakinannya Islam. Iya, sekarang maksudnya nggak kalau Abang memperdebat. bilang di Kristen pun bisa masuk surga, kenapa Ya, Abang nggak masuk Kristen saja?
Bukan, Kenapa tidak? bukan begitu maksud saya. Oh, jadi bagaimana? Kalau kata abang itu di Kristen itu bisa masuk surga, ya itu silahkan keyakinan abang ya. Hmm. Nah, menurut saya lain. Agama Oke. saya yang bisa masuk surga, tapi nggak semua juga. Jadi ada yang istilahnya yang batil, istilahnya yang jahat. Nah, itu kan orang itu tidak semua. Walaupun kepala sama berambut, tapi tetap kelakuan kita itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ya minimal kita itu hidup di dunia itu seimbang lah. Yang pertanyaan saya gini, Bang. Ya gimana? Apakah agama menjamin kita masuk surga? Bisa dijamin, tapi nggak Oke. semua. Ya. Oke. Apakah agama Islam menjamin masuk surga? Menjamin. Apakah Yakin. agama Kristen menjamin kita masuk surga? Itu tergantung keyakinan abang. Nah, kalau saya ini nggak yang menjadi yakin. persoalan, Bang. Sekarang kita melakukan sebuah pembuktian. Ya, Oke. Pembuktian bolak-balik. ya. Oke. Pembuktian bolak-baliknya begini. Gimana? Dari mana Nabi Muhammad yakin nggak masuk surga? Yakin. Oke. Kamu yakin Nabi Muhammad bisa membawa kamu ke surga? Yakin 100%. Oke. Siapa yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad masuk surga? Atau siapa yang pernah dibangkitkan oleh Nabi Muhammad? Sehingga kamu yakin bahwa Muhammad bisa membangkitkan kamu pada akhir zaman. Rahmatan lil alamin. Jadi Nabi akhir zaman itu menurut hadis dan dalilnya ada. Jadi kita Apa itu dalilnya? sebagai pengikut ya kan rahmatan lil alamin. Hmm. Jadi kita itu mengikuti jejak-jejak dia, kebaikan dia, semuanya kita ikutin. Kamu yakin bahwa Muhammad bisa membela kamu ketika kamu diperhadapkan di hadapan Allah? Kalau saya yakin, Kamu yakin? yakin. Seberapa yakin kamu bahwa Muhammad pernah membela kamu di hadapan Allah? 1000%. Atas dasar apa kamu yakin 1000% bahwa Muhammad bisa membela kamu di hadapan Allah? Sekarang gini, Gak, supaya jangan kemana-mana. Atas dasar apa kamu meyakini bahwa Muhammad bisa membela kamu di hadapan Allah? dengan dasar dalil-dalil yang ada. Kan Apa ada dalilnya? kata rahmatan lil alamin. Ketika Anda mengatakan dengan dalil-dalil yang ada, dalil apa yang membuat kamu yakin? Pernyataan Nabi Muhammad seperti apa yang membuat kamu yakin bahwa dia bisa membela kamu di hadapan Allah? Di dalam syahadat juga ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus yakin. Dan di situ keyakinan kita itu Ketika Anda harus mengatakan syahadat bisa membawa kamu ke surga, apakah itu sebuah kepastian bahwa dengan bersyahadat bisa Bukan. membawa kamu ke surga? bukan. Kan ada yang di Islam juga nggak semuanya baik, nggak semuanya. Yang saya tanya, Ya. apakah seyakin itu ya ketika kamu bersyahadat kamu bisa membawa kamu ke surga? Yakin. Kalau aku yakin. Kamu yakin? Benar. Yakin. Bagaimana orang-orang yang sebelum adanya agama Islam? Hmm. Itu tergantung keyakinan orangnya itu. Berarti ada dua Tuhan yang berkuasa. Enggak. Satu tetap. Ketika Anda mengatakan di Kristen bisa masuk surga, tergantung Enggak, keyakinan di aku Kristen enggak seperti apa, mengatakan. berarti ada Tuhan di Kristen. Ketika Anda enggak. mengatakan bahwa Islam ini seperti ini, berarti ada Tuhan di Islam. Ketika Nabi Musa mereka berarti ada Tuhan. Berarti apakah ada banyak Tuhan? Enggak. Hmm? Enggak banyak. Tuhan Oke, itu kalau nggak banyak Tuhan, kenapa? Wallahu ahad. Oke, kalau tidak ada banyak Tuhan, kenapa informasi di tiap-tiap agama itu berbeda-beda? Silakan. Loh, masalah agama, aku keyakinan agama Islam. Abang Yang kan menjadi Kristen. pertanyaan saya, kamu jangan berlindung di balik agama. Ini ranah dialog, ini ranah diskusi. Ya. Bagaimana kita berpikir secara cermat, secara akademis, secara logik, ya? Jadi Jangan secara berlindung logika di balik gitu. agama. Pokoknya agama saya sudah katakan seperti itu. Saya tidak tertarik dengan diskusi dengan orang yang seperti ini, Pak. Nah, Jikalau Anda ingin berdiskusi secara dengan logika, saya, coba jangan. Jikalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, diskusilah
secara terampil, secara akurat. Makanya saya tanya, kalau semua agama itu ada, kalau Allah itu Esa, kenapa informasi berbeda-beda di tiap-tiap kitab setiap agama? Kan itu tergantung zaman. Dari tadi tergantung terus, Pak. Ayolah diskusi yang kreatif sedikit pikirannya, Pak. Jadi pertanyaannya itu apa? Coba. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Anda mengatakan Allah itu adalah Esa, Ya, kenapa informasi di tiap keyakinan itu berbeda-beda? Informasi caranya berbeda-beda. Nah, kalau masalah itu ya, Informasi mana yang benar? kalau itu Maha Esa. Apakah Ya, Allah kalau dengan ada. sengaja memberikan informasi berbeda kepada setiap agama? Kalau agama itu masalah istilahnya keturunan yang Apakah pertanyaan saya, apakah begini? Apakah Allah sengaja memberikan informasi yang berbeda di tiap-tiap agama? apakah berbeda? di Contohnya tiap-tiap gini, biar langsung poinnya. Hmm. Menurut Anda, Isa dengan Yesus itu sama atau tidak? Kalau Nabi Isa iya. Tapi kalau sama, menurut Saya Isa tanya, Al-Masih jawab pasti, Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus sama atau tidak? beda. Beda. Berbedanya bagaimana? Silakan. Kalau masalah Yesus Kristus itu urusan agama Anda ya. Kalau masalah Saya Isa, tak itu bicara Nabi Isa. itu di sini fair-fairan dalam diskusi. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau berbeda toh? Iya beda. Nah, apakah ada dua Isa? Apakah ada dua sosok Isa? Satu, Sekarang buktikan di dalam Isa yang ada di dalam Al-Quran itu benar-benar ada. Silakan. buktikan Nabi Isa itu ada. Kalau Pernah masalah- ada di dunia ini. Dia dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Pada abad keberapa dia dilahirkan? Silakan. Itu buktinya. Itu buktinya ada, cuman kalau saya mendalami sampai ke situ belum. Tapi saya Maaf bang ya. Kesabaran saya udah memuncak. Maaf. Asli nggak tahu apa-apa sebenarnya. Kau naik itu pakai bawa, jangan modal nekat teman. Naik ke atas itu jangan modal nekat. Naik ke atas itu paling kurang pegang datanya, ininya dipakai. Gitu. Kalau ini yang gak dipakai, sulit, berat, terlalu dalam, berat. Jadi ketika berdiskusi, jangan pernah bilang, jangan bersembunyi di balik agama. Jangan bertopeng di balik agama. Dialog, ranah dialog, kita dialog. Jadi jangan bersembunyi di balik agama, itu saya tidak suka. Sedikit baru diskusi, agama saya udah ngomong kayak gitu. Itu subjektif sekali teman. Diskusi dengan saya nggak mau subjektif. Diskusi dengan saya butuh objektif dalam diskusi. Jangan ketika ngomong, agama saya udah ngomong kayak gitu. Pokoknya agama saya sudah ngomong kayak gitu teman. Ya mau bagaimanapun ya agama saya sudah ngomong kayak gitu. Sampai kapanpun diskusi nggak maju-maju. Sampai kapanpun diskusi nggak maju-maju. Karena apa? Pokoknya. Nggak akan maju. Silakan. Pasukan berani mati. Silakan naik. Buka kameranya, Sahuji. Assalamualaikum. Nah, sehat kau? Ya, waalaikum. Silakan. Ya Apa? mas. Apa yang mau diskusikan? Silakan. Agama. Nah, agama. Apakah dengan beragama bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Agama, aduh. Saya lihat aja nggak ada gairah dia. Saya naikin orang yang nggak ada gairah gitu. Hah?
naik ke atas itu kayak tantangan dengan saya. Kasih ada pergulatan yang kuat gitu dengan saya gitu. Ridwan, silakan naik Ridwan. Aduh. Katanya ada remuk tulang. Aduh, Tuhan Yesus. Ya silakan Ridwan, buka kameranya Ridwan. Ridwan. Ya. Ya, posisinya coba cari Pak Ridwan, cari posisi yang bagus, Pak. Silakan. Ya. Oke. Apakah Yesus dengan Isa sama, Pak? Iya. Menurut keyakinan saya Isa yang dikabarkan dalam Al-Quran itu Nabi Isa gitu. Kalau Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Yesus dengan Isa sama? ya kalau dari Injil Barnabas yang saya baca ya Isa. Jawab dulu. Kami nggak percaya Injil Barnabas. Injil Barnabas itu ditulis di abad keberapa, Pak? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya, Injil Barnabas ditulis di abad keberapa? Kita lanjut diskusi. Injil Barnabas ditulis di abad keberapa? Ya, kalau abadnya itu saya belum sampai membaca sampai di situ kan. Ya udah, berarti itu data bohong. Kamu aja nggak tahu Injil Barnabas ditulis di abad keberapa? Bagaimana saya berdiskusi dengan Injil yang tidak tahu asal usulnya? Kamu membawa data yang tidak tahu asal usulnya itu berat, teman. Bawa dulu, main kelereng dulu. Cari tahu dulu Injil Barnabas ditulis di abad keberapa ya, baru naik lagi. Mulyono silakan. Aduh, ini belum dapat orang yang pas untuk diskusi ini. Belum dapat orang yang pas nih. Undang Ustadz. Ustadz siapa? Mana Ustadz? Bukan berdiskusi gitu. Bukan berdiskusi. Buka kameranya. Pasien. Buka kameranya pasien. Dahlan, buka kameranya dulu Dahlan. Ayo. Ya sudah buka on. Pencet. Dalam kegelapan lagi berapa nih. Nyalakan lampu itu Pak, biar enaknya kita diskusi ini. Oke, sabar onten. Ya, Uclin. Oke. Yang sebentar saya mau bertanya ini. Apakah Tuhan itu bisa dilihat? Jangan hanya sabar, jangan hanya di sini. Syaratnya di sini berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Oke, silakan. Saya satu kali bertanya, silakan. Yang penting kau bisa jawab. Ya, silakan. Apakah Tuhan itu bisa dilihat? Kalau dalam konteks kami mengenal Allah yang batin, kami mengenal juga Allah yang zohir. Allah yang tak nampak, Allah yang nampak. Kenapa bisa ternampak dan saya ternampak? Karena Alkitab mencatat dalam 1 Timotius pasal 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan, tidak seorang pun dapat, Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun dapat melihat Allah, Yohanes 1 ayat 18. Kami percaya Allah yang tampak karena dialah yang menyatakannya, itu firman yang menyatakan. Sehingga kami percaya Allah yang tampak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Jangan bilang bisa dilihat atau tidak. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Allah, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Manusia tidak akan mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan diri. Firman-Nya yang menyatakan diri sehingga kami mengenal Allah itu adalah kasih. Oh, onten yang di belakangmu itu siapa itu? Bukan Allah itu. Yang di belakang Ini itu adalah siapa? Tuhan saya karena firman itu terfirman telah menjadi manusia. Dengar baik-baik dulu. Berarti kau lihat itu onten. Kau lihat Tuhan. Dengar baik-baik. Karena firman telah menjadi manusia, maka dia terbatas di dalam tubuh. Sehingga dia dapat dilukiskan. Sudah.
Pakai datanya. Sudah, satu pertanyaan. Sekarang boleh saya bertanya satu? Boleh saya bertanya satu? Kamu sudah bertanya saya 3 pertanyaan. Sekarang giliran saya 1 pertanyaan. Boleh? Buka mic-mu dan saya tanya kau 1 pertanyaan. Silakan, buka kamera, buka mic-mu. Ini kita suruh dia buka kamera pun dia udah nggak dengar kita, teman-teman. Berarti memang tujuannya dia nggak mau dengar kita. Tujuan kamu adalah tidak mau dengar saya. Ya. Dia nggak mau dengar saya. Silakan, bagi moderator yang ingin turunkan dia, silakan. Saya persilakan. Lakukan pencet-pencetnya. Moderator, silakan lakukan tugasmu. Thank you, moderator. Nah, jadi ketika kita off-kan mic dia, ya, ketika kita off mic-kan dia ngomong terus. Padahal saya bilang mic-mu dibuka dan jawab pertanyaan, tapi dia nggak mau, dia ngomong terus. Berarti tipikal orang ini nggak mau mendengar orang, ya. Saya akan diskusi secara teratur kalau kamu pakai data dan mau mendengarkan, ya. Saya akan dengar. Kalau sudah tidak pakai data berat, teman. Berat. Ya. Kalau udah nggak pakai data, oke. Yuni, Masya Allah. Naik-naik langsung kejang-kejang. Udah pernah lihat gak kambing itu kecekik? Teman-teman udah pernah lihat kambing kecekik? Waduh, kejang-kejang kalau kambing itu tercekik tali. Kambing itu kalau tercekik tali, ya tergantung kecekik. Itu serius teman. Kejang-kejang, bisa keluar. Ya. Terlalu berat kalau kambing itu kecekik. Suaranya berat. Setengah mati. Karena apa? Tercekik. Yang adalah kejang-kejang ngomong terus. Itulah kambing, ya, agak berat, ya. Oke. Cak Nazar, silakan Cak Nazar, silakan. Ya, teman-teman, bantu tap layarnya, teman-teman, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kasih salam kepada orang kafir, teman. Berapa tahun ya? Apa? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, iya pakai Indonesia ya. Mulai pada bingung kaki dia. Sok bentar kaki dia. Ada sedikit kaki mun sedia. Indonesia, Pak. Bener. Deng maturo. Orang mulai pada bingung kaki. Mulai pada akhir. Inilah kelakuan dari mereka, ya. Saya ajak diskusi, teman. Bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang mau bentar kaki TV. Malah menang TV kaki. Kocak sih mereka. Bilbar, naik Bilbar. Berat, ya. Terlalu dalam, ya. Halo. Bisa on cam ya? Buka kamera. Buka kameranya. Iya ini, bentar. Nyalakan. Karisteng atau buka? Berema bener ka, mamu na banta colon ban seromban. Kau pakai bahasa Lombok kah? Bahasa Bayan bukan? Ba anji buru bene tepak ruah ban steti setan. Orang le pamiot. Kopok ko bengaban. Reka. Kau pakai bahasa apa? Bahasa Lombok kah itu? Mangkan namun tuh orang jodoh mah benter orang ngagok menang debat ban re nyemiot pater ya goblok bahan ban si goblok jodoh mah benter ban curang kamu curang. Iklan, sabar teman-teman, kita iklan dulu silakan iklan.
Iya, kamu yang curang. Makanya di mod terus orang mau di mod. Mau diskusi? Iya, korban tepak. Iya, mun tak tepak bana diskusi ke DB. Ban kun nyari ya paus melolo. Jadi ada-ada aja ya, ada-ada aja yang naik ini ada-ada aja ya. Pada sakit ya. Kayaknya sedang sakit mereka. Ayolah, diskusi itu jangan dalam keadaan sakit, teman. Kalau kamu diskusi dalam keadaan sakit, berat. Kayaknya kamu dalam posisi demam tinggi. Dia kayaknya dalam posisi demam tinggi kayaknya. Kena malaria. Bukan malaria. Pernah lihat nggak orang yang kena malaria tropika? Malaria tropika level 3. Nah, cara ngomongnya itu kayak gitu, Pak. Jadi itu kayak orang-orang yang udah mulai ngaco, udah mulai bingung, sedikit miring. Itu malaria tropika level 4. Jadi ketika dia naik, ya kelakuannya seperti itu. Nah ini, pernah lihat orang yang kena sakit malaria tropika level 4? Bukan cuma malaria tropika level 4. Pernah lihat orang kena penyakit rabies? Aduh Tuhan, buat ketawa daripada. Ayolah yang naik ini, coba kewarasannya itu dipakai dulu gitu kan. Jangan gunakan akal yang kurang waras dari tadi kayak orang kena rabies. Nah, coba naik. Silakan naik, buka. Terlalu berat nih teman-teman ya. Ya, silakan Bujang, buka kameranya Bujang. Udah menikah kau bilang kau masih Bujang. Buka. Kau sudah menikah kau kasih nama Bujang. Makan, Kristen. Makan. Aduh, kok kayak gini semua teman? Serius, kacau ini tuh. Coba yang serius dong, yang naik. Ini pasien, kayaknya pasien kabur semua ini. Baru kabur dari rumah sakit semua ini kayaknya. Aduh, justru saya senang tuh kalau naik kayak gitu. Saya jadi bahan mainan saya ya. Oke, silakan, saya persilakan. Nabil, silakan Nabil. Ada error semua teman ya. Halo Nabil, buka kameranya. Nabil. Iya. Aduh. Kelamaan teman. Kelamaan. Saya persilakan lagi. Aduh, banyak kali. Oh, ini Ustadz nih. Lukman. Ustadz nih. Halo. Bisa buka kamera? Lama. Maaf ya. Ahmad Halak Ba'alawi, silakan. Asyik dari tik. Halo bang. Jangan rokok bang. Halo bang. Ya halo, silakan. Ya kamu dua, kasih kameranya itu lihat kamu dua punya muka langsung. Kasih tunjuk kamu dua punya muka, langsung diskusi dengan saya. Ini rokok bang. Matikan dulu rokoknya, kamu dua langsung berdiri di situ. Langsung diskusi dengan saya, ya. Silakan. Diskusi depan bang.
Ya, Tentang apa bang? Tentang apa bang? tentang ini, tentang apa? Kamu mau tentang apa? Oke, yang ini aja, yang ini aja. 7 kali 3 berapa? Kok gitu bang? Itu namanya apa namanya itu? Iya, sebelum kita masuk ke topik intinya, kita tes dulu. 4 Oke. kali 4 berapa? Kamu dua jawab. 4 kali 4 berapa? 16 bang. 16. 7 kali 7? 49. 49. 5 kali 6? 30. Nah, pintar. Berarti lumayan pintar. Matematikanya udah pintar. Berarti pintar. Bagus. 2 kali, sabar. 2 kali 2 tambah 4. Kali 0 tambah 2 berapa? Yang serius lah bang, gak usah kayak gitu. Serius ini terakhir. 2 kali 2 tambah 4 kali 0 tambah 3 berapa? 11. 0 bang. 2 tambah 2 kali 4 kali 0 tambah 4 berapa? 4 bang, jawabnya 4. Ya udah, berarti pintar kamu. Oke, sekarang berarti matematikanya pintar. Haram. Ini kita mukanya ditunjukkan. Gelap, Pintar, Pak, kamu gelap. pintar. Gelap. Bain sih. Haram. Oke, sekarang gini. Terjadinya yang gampang-gampang saja. Terjadinya siang dan malam itu karena apa? Menurut abang karena apa? Saya tanya kau, jangan kau tanya saya. Saya lagi tanya kau, terjadinya siang dan malam itu karena apa? Coba dulu menurut abang terjadinya itu bagaimana? Ya, saya juga tidak Nanti tahu biar bagaimana, kasih makanya saya pendapat tanya saya, kamu kalau terjadinya bagaimana? Bikinlah dulu pendapat abang, baru nanti. Oke, saya pendapat kasih jawab. aku bikin, Yang kan? kali ini saya bantu kamu ya. Terjadinya siang dan malam Bang. itu karena bumi berputar pada porosnya. Oke? Sepakat? Apa tadi bang? Terjadinya siang dan malam Terjadinya- karena bumi berputar pada porosnya. Betul? Ya betul. Oke. Itu yang abang bilang itu menurut teori apa? Ini kita belajar di IPA ini. Nah, kalau kita belajar di IPA, bumi berputar pada porosnya, otomatis bumi itu bulat atau tidak? Kalau secara IPA, secara teori IPA menerangkan bahwa bumi itu bulat karena dia berputar pada porosnya. Oke, kamu Betul sepakat tidak? nggak dengan teori itu? Oke, sepakat. Itu teori IPA bang kan? Oke, menurut yang di Al-Quran, apakah bumi itu bulat? Tidak bang, kalau di dalam Al-Quran mengatakan bahwa gunung itu terhampar luas. Kata terhampar itu berarti Bumi bulat gak di dalam Al-Quran? Hah? Hah? Bingung. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan bahwa bumi itu terhampar luas. Makna dari kata terhampar luas itu berarti tidak bulat itu bang kan? Oh, berarti tidak bulat. Tidak. Nah, kamu lebih percaya bumi itu bulat atau bumi itu datar? Berarti Kamu lebih percaya yang di dalam Al-Quran atau kamu lebih percaya teori di IPA bahwa bumi itu bulat? yang di dalam Al-Quran lah bang. Oke, jadi kamu percaya bahwa bumi itu bukan bulat? Oke. Selesai. Udah, no debat lagi. Dia percaya bahwa bumi itu bukan bulat. Udah selesai. Sudah, abang yang menang perdiskusian perdebatan ini, abang yang menang. Saya kalah. Iya, Bang RK mengakui bahwa Ahmad Ba'alawi sebagai pemenang debat. Karena Ahmad Ba'alawi mengatakan bahwa bumi adalah datar. Selesai. Itu berbicara keimanan. Saya nggak bisa nyambung lagi. Bumi itu bulat, bumi itu datar. Udah. Bang, sabar dulu. Kalau bumi itu datar,
siang dan malam terjadi itu bagaimana? Kalau bumi itu bulat. Kalau bumi itu datar, siang dan malam terjadi itu bagaimana? Emang bang Kan yang menurut kitabnya abang mengatakan bumi itu datar. Ya. Nah, siang dan malam terjadi itu bagaimana kalau bumi itu datar? Bentar ya bang, gini. Oke, silakan. Ya Google, berikanlah aku jawabanmu Google. Tidak bang, cuma satu HP di sini. Maksudnya pertanyaan saya, kalau bumi itu datar, bagaimana terjadinya siang dan malam? Kau percaya bumi itu bulat atau datar? Datar bang. Ini yang saya bilang teman. Saya bilang, percuma orang sekolah tinggi-tinggi sampai doktor, sampai S3, sampai profesor, mentoknya dia akan bilang bumi itu datar. Kamu kena ban itu teman ya. Serius. Kocak mereka teman. Serius. Dia mau kuliah sampai tinggi-tinggi, sampai profesor, sampai bagaimanapun, tetap dia akan bilang bumi itu datar. Pejabat tinggi bagaimanapun, ya, mau dia pejabat tinggi, mau pejabat daerah, mau pejabat apapun, mentok dia akan bilang bumi itu datar. Ini yang saya bilang terlalu dalam, Pak. Kenapa? Orang akan berusaha menumpulkan otaknya hanya untuk pembenaran. Dia akan berusaha menumpulkan otaknya udah runcing bagus nih. Malah ditumpulkan. Sengaja menumpulkan otaknya demi pembenaran yang dia ucapkan. Otaknya udah runcing bagus nih awalnya bilang bumi itu bulat. Tetapi dia sengaja mengasah otaknya yang itu runcing, dia mengasah, dia kasih tumpul. Hanya untuk pembenaran. Serius, hancur saudara. Oke, kita persilakan lagi ya, Ya. Wah, banyak sekali yang ingin mendengarkan firman Tuhan di roomnya Bang RK ya. Saya yakin sedikit lagi ada yang DM saya, Bang RK, saya ingin login Bang RK. Saya terguncang Bang RK, serius saya terguncang Bang RK. Ada tuh, ada yang DM saya kemarin malam. Bang RK, jujur kajian-kajian yang Bang RK sampaikan kepada kami terguncang Bang RK. Saya ini ada rencana untuk login Bang RK, tetapi saya ini kayak takut. Saya bilang, Dek, kami Kristen itu tidak memaksakan kamu, Dek. Ya, kalau kamu memang mau login, kau omong saja. Bang RK, kalau login itu bagaimana caranya? Kamu tinggal masukkan username, masukkan passwordnya, selesai. Username adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Passwordnya Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Selesai. Serius, ada yang DM saya gitu. Dan bukan cuma satu orang. Banyak yang DM saya seperti itu. Makanya aku bilang, berani kalau orang itu bisa kujangkau secara dekat, aku samparin dia. Makanya saya bilang, teman-teman, saya membutuhkan bantuan dari teman-teman dalam hal ini. Karena Bang RK, ketika kita melakukan live secara online seperti ini, kita juga harus ada feedback-nya, ada follow up-nya. Tujuan kita adalah feedback dan follow up-nya. Nah, ini yang kadang kita melakukan mobilisasi dari satu tempat ke satu tempat, ya, dari satu kabupaten ke satu kabupaten. Kita harus lakukan feedback, kita harus lakukan follow up, bertemu dengan mereka tatap muka secara langsung. Jadi tujuan live ini adalah feedback, follow up. Kalau tujuan live ini tidak ada feedback, gak akan bisa teman. Tujuan live ini adalah bagaimana kita bisa feedback. Arus balik.
Sehingga kita menemukan impact-nya. Kalau tidak ada feedback, kita tidak ada dapat intermediately output-nya, kita tidak dapat intermediately outcomes-nya, kita tidak dapat impact-nya. Kita harus feedback dan itu harus mobilisasi panjang, teman-teman. Makanya gift-gift yang teman-teman kasih ini saya akan pakai untuk melakukan mobilisasi-mobilisasi seperti itu, teman-teman. Ya sedikit, ya 1.000-2.000 saya makan daging babi. 1.000-2.000 saya makan daging babi. Nah, 1.000-2.000 saya pasti makan daging babi lah. Kalau itu kan sayang, kalau dapat gift 1.000-2.000 saya nggak makan daging babi, sayang. Terlalu enak teman daging babi teman. Oke. Al-Qadri, saya persilakan naik Al-Qadri. Jangan dilewatkan kalau daging babi itu ada di depan. Oke, Pak Tentara, silakan. Buka kameranya Pak Tentara. Aduh, Abang. Saran saya jangan naik live ini Abang ya. Biar kita diskusi. Saya Selamat betul, malam, serius, Abangku. Selamat malam, Abang. Saya itu pingin diskusi, Abang. Tapi masalahnya, Abang ini kan berbeda, Bang. Ah, jangan gitu. Kalau gitu saya turun. Kalau abang ngomong gitu saya turun, malas saya. Serius, janganlah, Bang. Saya tidak enak, Bang, beneran. Ya udah, saya turun menghormati, gitu. Bang, ya. Oke, ya, maaf ya, Bang, ya. Maaf ya. Kita harus ada ranah-ranahnya, Bang, ya. Makasih. Enggak, saya ada ranah-ranahnya. ASN, ya, Polri, TNI, jangan naik ke sini. Ya. Saran saya jangan ya, karena saya masih bukan takut, saya tidak takut.